Ya, shalom shalom ya sahabat Bapak Ibu. Selamat pagi, dari gelap menuju terangnya kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dari gelap maksudnya menuju terang. Hari ini kita bersama-sama di dalam Tuhan dan sungguh sukacita yang luar biasa. Amin. Tidak dapat tergantikan dengan apapun. Renungan doa pagi hari ini, mari yuk kita mau belajar melatih diri mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini dalam Matius 10 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Amin. Sekali lagi ya, Matius 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sahabat Bapak Ibu, menjadi masalah kita, ini menjadi problem kita ya. Kita seringkali tidak sadar bahwa sebenarnya kita masih hanya sekedar mengucapkan untayan kata-kata indah kepada Bapa agar Bapa percaya kepada kita bahwa kita mengasihi Bapa. Tetapi sebenarnya kita belum atau bahkan tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya. Sama halnya saat kita menyampaikan sayang kita, kita ada bahasa atau istilah gombal. Kurang lebih seperti itu, kita seringkali gombal ke Tuhan. Tapi kata-kata tersebut tidak dibarengi dengan apa? Dengan kehidupan kita yang betul-betul mengasihi Tuhan. Secara sepihak dari diri kita menganggap bahwa kita sudah mengasihi Bapa. Bahkan pun saat ini, saat kita doa pagi, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan Engkau hartaku abadi, Tuhan Engkau kebahagiaanku. Secara sepihak kita bisa katakan bahwa ya betul demikian kita mengasihi Tuhan, Engkau segalanya. Tapi kita sebenarnya hanya sekedar mengucapkan kalimat atau kata-kata tersebut. Diverifikasinya tidak, sahabat Bapak Ibu. Mengerti ya? Pernahkah kita perkarakan mengenai bagaimana perasaan Bapak, bagaimana respon Bapak terhadap apa yang kita sampaikan ke Bapak? Maksud saya begini, apakah Bapak benar-benar sudah menikmati hidup kita? Apakah Bapak benar-benar sudah menikmati untayan kata-kata kita? Atau hanya sekedar bibir kita mengasihi Bapak? Kita katakan, Bapak aku mengasihimu, aku mencintaimu. Lebih dari segalanya. Dan sudah kita cukup beranggapan bahwa sudah Bapak senang. Apalagi di saat hati kita kayak secara mistis, bulu kuduk berdiri dan lain sebagainya. Sudah kemudian kita meyakini bahwa Bapak sudah menerima untayan kata-kata indah kita. Nah sebetulnya ini masalah kita kalau kita tidak perkarakan bagaimana respon Bapak terhadap kita. Nah yang menjadi masalah berikutnya adalah bagaimana kita memperkarakan respon kita terhadap Bapak karena kita selama ini sepihak dari kita, betul tidak? Kita secara sepihak mengklaim bahwa sudah pokoknya di saat aku menyembah Tuhan, Bapak sudah merasa disenangkan dan di saat Bapak sudah disenangkan lebih parahnya lagi, sudah mulai anak-anak kita keluar, kanak-kanak kita keluar, minta ini dan minta itu. Gitu loh. Kita belum memperkarakan Tuhan sudah senang dah. Kita seringkali men-set pikiran kita, membangun konsep pikiran kita bahwa di saat kita memuji, mengucapkan kalimat-kalimat pujian, sudah Tuhan senang. Tuhan itu bukan Tuhan yang makang puji. Amin. Tuhan tidak butuh loh pujian kita.
Maaf kata, tapi harus saya katakan demikian. Belum tentu Tuhan senang dengan pujian kita. Haleluya. Belum tentu Tuhan senang dengan pujian kita. Kita sering menganggap diri kita sudah benar-benar mengasihi Bapa, tetapi sebenarnya kita belum mengasihi Bapa. Ini menjadi perenungan kita pagi hari ini. Sedikit berat ya sahabat Bapak Ibu, tapi ini realitas kehidupan kita. Kita seringkali mengatakan, Tuhan aku mengasihi engkau. Apalagi kita seringkali mengatakan, Tuhan aku mengasihi engkau lebih dari segalanya. Tapi kalaupun malaikat saat itu boleh berkata atau boleh menjawab, malaikat palingan menjawab apa? Masa? Ya, masa? Benarkah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ayat Alkitab barusan yang kita dengar itu merupakan takarannya. Salah satu takaran kita mengasihi Tuhan, yaitu dalam Matius 10 ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi Bapakku, bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bila kita mengasihi Bapa, maka kita harus mengasihi Bapa lebih dari segalanya. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan itu tidak boleh kita kasih seperempat dari diri kita. Seperdua atau setengah dari diri kita. Ataupun 3/4 dari diri kita. Harus apa? 100%, harus all out. Lebih dari segalanya. Bapak kita, maksudnya Bapak biologis kita, ibu kita, anak-anak kita di dunia ini, itu merupakan, itu sama dengan istilahnya itu yang terpenting atau yang berharga dalam hidup kita. Nah, di saat kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka bagian terpenting dalam hidup kita, bagian berharga dalam hidup kita, tidak boleh tidak, dan tidak ada yang lain yaitu Tuhan. Sehingga di saat kita mengatakan Tuhan kebahagiaanku, artinya apa? Tuhan bahagia, baru kita bahagia. Dan bila kita tidak mengasihi Bapa seutuhnya, bila kita tidak menganggap Tuhan itu yang terpenting dan bagian berharga dalam hidup kita, kita sebetulnya tidak layak di hadapan Bapa. Maaf kata sahabat Bapak Ibu, sekalipun kita sudah menyembah Tuhan saat pagi hari ini, tapi bisa juga Bapak itu jijik terhadap pujian kita. Pernah enggak kita mendengar kisah atau kita nonton di TV? Suaminya gombal terhadap istrinya, tapi ternyata main belakang terhadap istrinya. Bukan hanya main belakang, ternyata main depan juga terhadap istrinya. Dan di saat suaminya datang kepada istrinya tetap apa yang istrinya rasakan? Jijik kepada suaminya. Kamu mengatakan kamu mengasihi aku, tapi kamu menduakan aku. Katamu, aku segalanya. Kalau aku madu, kamu lebahnya. Tapi ternyata bukan cuma aku madunya, terlalu banyak madu-madu yang lain kamu hisap. Ya, kita harus perkarakan di hadapan Tuhan. Diri kita apakah kita benar-benar dinikmati oleh Tuhan. Kita tidak boleh sahabat Bapak Ibu, hanya sekedar dengan untaian kata-kata indah mengasihi Tuhan. Artinya apa? Dengan kata-kata indah ya silakan, tapi harus dibarengi dengan apa? Dengan verifikasi kehidupan sehari-hari. Kita itu ya omong doang apabila kita mengasihi Bapa, tapi ternyata masih ada bagian dalam diri kita yang kita sisakan bagi yang lain. Entah itu keluarga kita, bapak kita, mama kita, ya, papa kita, mama kita, anak-anak kita, apalagi materi dunia ini. Nah, kita harus rela melepas segalanya bagi Bapa di sorga. Karena kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, berarti lebih dari apapun itu. Bahkan lebih dari hidup kita sendiri, kita mengasihi Tuhan. Kita harus rela melepas segalanya bagi Tuhan. Sekali lagi hanya Tuhan kebahagiaan kita, dan saat Tuhan bahagia, baru kita merasa bahagia. Nah, konsep ini seringkali bukan mungkin, pasti tidak dapat diterima oleh yang lain. Karena kenapa seperti itu?
Ya karena selama ini selera jiwa kita dibangun oleh konsep di saat kita memberkati Tuhan, tanda kutip, kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan wajib hukumnya untuk memberkati kita. Apalagi dengan berkat-berkat lahiriah. Sehingga kalau misalnya kita mendengar pengajaran seperti ini, kebenaran seperti ini, kita menolak. Terbangun selera jiwa kita. Nah saat ini melalui renungan, doa pagi Get NCC kembali mau menyadarkan kita, woi sadar anak Tuhan. Woi sadar kita anak-anak Allah, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. 100% kita kasih ke Tuhan. Jangan disisakan bagian dalam diri kita kepada yang lain. 100% untuk Tuhan, 100% atau tidak sama sekali. Amin. Artinya apa? Harus all out untuk Tuhan. Kalau Tuhan tidak merasa bahagia, kita juga tidak bahagia. Tapi kalau Tuhan bahagia, kita merasa bahagia. Itu baru kita boleh klaim Tuhan kebahagiaan kita. Itu baru kita boleh mau klaim kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Wujud dari mengasihi Tuhan lebih dari segalanya itu sekali lagi tidak kita sisakan sedikit pun bagi yang lain. 100% hanya bagi Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, mari kita renungkan ya. Kita ini bisa loh berkorban apapun demi orang tua kita, demi anak-anak kita, berapapun harganya, kita bisa berkorban. Betul enggak? Kita bisa bangun pagi untuk hal-hal yang andai kata itu materi dunia, tapi seringkali kita tidak bisa bangun pagi untuk komunikasi dengan Tuhan. Nah kira-kira kalau demikian apakah kita sudah memberi 100% diri kita kepada Tuhan? Belum sahabat Bapak Ibu. Maka kita belum mengasihi Tuhan. Maka kita sebetulnya belum layak di hadapan Tuhan. Wow, terlalu keras ya pagi hari ini. Tapi ini menyadarkan kita supaya ini menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Saya sahabat Bapak Ibu akhir-akhir ini tetap merasa diri saya itu berpuasa. Jadi esensi puasa saya terus terapkan. Waduh aku puasa. Sehingga aku terus menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut. Walaupun tetap ada yang namanya kepleset sahabat Bapak Ibu. Tapi kan Tuhan tidak berurusan dengan kita yang kemarin, tadi malam. Tuhan berurusan dengan kita sekarang dan mau jadi apa kita ke depan. Amin. Sekali lagi kita bisa berkorban apapun demi anak-anak kita. Ya. Untuk aku dulu cuma SMA, aku mau anakku S1, berkorban demi apapun, ngutang sana, ngutang sini. Ditambah lagi klaim janji Tuhan. Ya kalau misalnya yang masih bayi-bayi rohani bisa. Tapi kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan semakin dewasa bukan seperti itu. Amin. Bukan seperti itu. Kita bisa berkorban apapun bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita. Di saat orang tua kita sakit, kita rela berkorban apapun. Kita boleh gadaikan apapun. Kita boleh jual apapun. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, di saat kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, apa yang telah kita korbankan bagi Tuhan? Kita seringkali tidak bisa manage waktu. Ya. Haleluya sahabat Bapak Ibu. Untuk itu mari sahabat Bapak Ibu, saya tidak bermaksud bahwa ayo bangun pagi kemudian doa bersama dengan Get NCC, enggak. Kebetulan, bukan kebetulan juga sih. Ya, Get NCC ada jadwal atau agenda doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Sahabat Bapak Ibu mau ikut silakan. Yang tidak mau ikut atau mau membuat mesbah doa sendiri silakan. Tapi maksud saya yaitu mari kita membangun mesbah doa pagi hari. Pagi hari sahabat Bapak Ibu, kita menghampiri Tuhan. Kita aturlah waktu tidur sebelum malam. Sebelum malam kita tidur, kita atur waktu. Jangan untuk hal-hal lahiriah kita bisa mengejar semua itu, tapi berbicara kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, kayaknya enggak begitu. Nah, sebetulnya kita tidak layak, belum layak di hadapan Tuhan bila kita demikian, sahabat Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita masih seperti ini, ya, kita belum mengasihi Bapa di sorga kalau kita belum bisa memberi segenap hidup kita bagi Tuhan. Untuk itu, sahabat Bapak Ibu,
Selagi masih ada kesempatan, mari kita benar-benar mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita mau memberi seluruh hidup kita hanya bagi Tuhan karena kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita tidak mau sisakan 1% pun bagian hidup kita untuk yang lain. Dan mari kita mau buktikan kasih kita kepada Bapa di surga melalui verifikasi keseharian kita dimulai dari lingkungan keluarga kita dan seterusnya. Jadi sahabat Bapak Ibu, saat ini mari yuk kita memperbaharui komitmen kita. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, amin. Lebih dari segalanya, amin. Kebenaran firman Tuhan. Jadi sahabat Bapak Ibu, demikian renungan pagi hari ini, renungan doa pagi sekaligus new chapter message ya, renungan harian Kristen pagi hari ini. Karena setiap Sabtu tidak ada renungan harian Kristen digabung, bukannya tidak ada, tetapi digabung bersama-sama dengan renungan doa pagi ya sahabat Bapak Ibu. Jadi demikian dan pengumuman kami, sampai jumpa besok hari ya. Renungan pagi Kristen jam 5 pagi dan besok hari kita ibadah raya. Dan ibadah raya besok hari temanya the biggest problem. Masalah terbesar dalam hidup kita. Seringkali kita menganggap masalah-masalah lahiriah itu lebih besar daripada sesuatu. Sebetulnya ada masalah terbesar dalam hidup kita yang kita tidak sadar. Untuk itu mari yuk besok hari kita mengetahui bersama masalah terbesar dalam hidup kita. Sehingga kita melalui kita menyadari hal itu, kita berjuang untuk menyelesaikan masalah terbesar dalam diri kita. Dan mengabaikan masalah-masalah kecil yang lain. Amin. Demikian sahabat Bapak Ibu, dan pengumuman kami New Chapter Community membuka kesempatan yang rindu menabur di New Chapter Community. Kami sementara mengadakan penggalangan dana untuk pengadaan alat musik dan renovasi tempat ibadah sementara. Untuk itu yang terbeban, yang rindu untuk menabur, silahkan ya sahabat Bapak Ibu. Bisa hubungi kami, chat WA, ataupun di link komentar FB maupun di YouTube. Tapi di situ juga ada juga nomor rekening sih biasa kalau misalnya pengumuman sebelum ataupun sesudah di YouTube ya. Silakan sahabat Bapak Ibu. Dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas support daripada sahabat Bapak Ibu. Sama-sama yuk kita bangun kerajaan Allah dalam diri kita. Demikian sahabat Bapak Ibu, mari sahabat Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita memberkati daerah tempat tinggal kita Bapak. Dimanapun kami berada saat ini, kami rindu memberkati tempat tinggal kami menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kami memberkati keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa di surga, kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menjadi bagian dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu, sampai jumpa waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.